Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dan urapan surgawi. Sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan, biarlah kami memahami dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini biar Engkau pakai dan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menguatkan kami semua, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul kepada kita adalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Di mana di ayat yang kedua tadi dikatakan dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena status kita adalah orang percaya, jadi bukan dari dunia ini.
maka kita tidak boleh turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia. Yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan perbuatan Allah. Yaitu kita harus menjadi penurut Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kata penurut-penurut Allah dapat diartikan sebagai peniru Allah. Bahkan Rasul Paulus menekankan dalam perikop ini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga harus meniru kehidupan Allah. Atau meneladani karakternya. Supaya kita benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan pepatah dunia berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Menunjukkan kepada suatu kesamaan atau suatu kedekatan antara pohon dan buahnya. Antara anak dan bapaknya. Tidak malukah kita mengaku sebagai anak-anak Allah, sementara perilaku kita sama seperti orang-orang dunia. Bahkan di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai anak-anak Allah. Bahkan Tuhan sendiri menghendaki supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus serupa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan belajar beberapa hal yang harus kita teladani sebagai anak-anak Allah. Yang pertama adalah harus hidup di dalam kasih. Di mana di ayat yang kedua dikatakan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi di sini kita diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, ia berasal dari Allah. Bahkan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengasihi haruslah menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak terang. Atau sebagai anak-anak Allah. Jadi sifat manusia lama
yang mementingkan diri sendiri, sifat manusia lama yang lebih mengutamakan ego sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, harus benar-benar kita tinggalkan, harus benar-benar kita singkirkan dari hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menjadi manusia baru, yaitu hidup yang mengasihi, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi seperti Allah. Jadi pribadi-pribadi seperti Allah, ya gaya hidup atau karakter dari Allah bisa nampak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus perlu ingat baik-baik bahwa kekristenan tanpa kasih adalah sia-sia. Sebagaimana Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa kalau kamu tidak memiliki kasih, maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya atau mengaku sebagai anak Allah, kita harus memiliki kasih. Hidup di dalam kasih adalah perintah, karena kita adalah anak-anak yang telah dikasihi oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kasih adalah perintah dari Allah, karena kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, yang karena kasihnya rela memberikan nyawanya untuk kita. Kita harus mengasihi karena kita adalah umat tebusannya. Bahkan Yesus mau membayar harga melalui pengorbanannya di atas kayu salib, karena kasihnya kepada saya dan saudara semuanya. Yesus melakukan semuanya itu hanya karena kasihnya. Kasihnya kepada kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus bersedia membayar harga untuk mengasihi sesama kita. Dan juga termasuk musuh pun, kita harus bisa mengasihi mereka. Jadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hal pertama adalah kita harus bisa hidup di dalam kasih. Dan hal yang kedua, yang tidak kalah penting daripada hidup di dalam kasih adalah hidup di dalam terang. Kita sadari bahwa dunia ini penuh dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Oleh karena itu status kita sebagai anak-anak Allah bukan dari dunia ini. Maka ada tanggung jawab yang kita emban, yaitu harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Menjadi terang berarti kita menunjukkan kualitas hidup yang benar-benar berbeda. Sebagaimana di ayat yang ke-9 bacaan kita tadi itu dikatakan bahwa karena terang hanya membuahkan kebaikan
dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang artinya dapat terlihat, bukan tersembunyi. Suatu kehidupan yang mampu menjadi berkat, atau suatu kehidupan yang dapat menjadi kesaksian. Bukan kehidupan yang menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, biarlah dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi terang. Bahkan dalam Matius pasal yang kelima ayat 16 berkata, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini harus menjadi terang. Selain tadi hal pertama, hidup harus menjadi kasih, maka hidup kita ini harus menjadi terang. Sehingga dapat menerangi mereka yang berada di dalam kegelapan. Hidup dalam terang berarti juga hidup ini harus dalam kekudusan. Bahkan tadi kita baca di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi kekudusan bagi anak-anak Allah adalah mutlak, adalah wajib. Sebab kita tahu bahwa Allah adalah kudus. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus 1 dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus adalah suatu keharusan, bukan suatu pilihan. Kita tahu bahwa kata kudus itu diterjemahkan dari kata sifat, yaitu hagios, yang menunjukkan pada pengertian pemisahan atau pemotongan. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini. Kita ini sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju keterangnya yang ajaib. Oleh karena itu, di dalam hidup ini harus benar-benar menjadi terang. Jadi hal-hal yang lama, yang dulunya itu menjadi gaya hidup kita, tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita telah meninggalkan semuanya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saat ini kita sebagai umat Tuhan, kita harus hidup kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus, artinya Ia tahu bahwa kita mampu hidup di dalam kekudusan. Sebab Tuhan telah memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus,
yang akan menuntun kita, yang akan menyertai kita, yang akan menghibur kita, yang akan menguatkan kita, sehingga kita tetap hidup kudus sebagaimana sifat Tuhan yang adalah kudus. Oleh karena itu, tinggal respon kita saja. Kita mau atau tidak. Karena kita tahu bahwa kita dimampukan hidup di dalam kekudusan. Sebab Kristus sendiri telah menyucikan kita dari dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengambil bagian di dalam kehidupan ini. Yaitu hidup kudus. Sebagaimana Tuhan adalah kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui perenungan pada saat ini, di mana kita dituntut atau kita diminta supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu kita harus hidup di dalam kasih dan juga harus kita hidup di dalam terang. Karena ketika kita hidup di dalam kasih dan kita hidup di dalam terang, maka percayalah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi kita telah dipisahkan dari hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita, kita harus tetap mempertahankan hal ini. Karena hal ini adalah sesuai dengan karakter daripada Tuhan sendiri. Kiranya perenungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, sehingga dalam menjalani hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih dan juga hidup di dalam terang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan singkat pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami boleh hidup di dalam kasih, kami hidup di dalam terang-Mu, sebagaimana karakter-Mu adalah karakter kasih dan karakter terang. Biarlah Engkau sendiri menolong kami, sehingga kami hidup, kami berjalan, kami melangkah sesuai dengan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami, terutama situasi COVID di bangsa kami yang sampai hari ini belum mereda. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Kalau Engkau dapat, biarlah Engkau sendiri akan menghentikan kasus COVID di bangsa kami, sehingga perekonomian kembali bergairah kembali, bahkan kesejahteraan, ketentraman boleh dirasakan oleh seluruh rakyat di bangsa ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan para pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai jajaran pemerintahan paling rendah yaitu RT. Engkau berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan, biar mereka melakukannya dengan baik dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri, Engkau berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga dalam mengamankan bangsa kami, biarlah mereka melakukannya dengan baik dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kehakiman, KPK, Engkau berikan kemampuan kepada mereka, sehingga dalam menegakkan hukum di bangsa kami, biarlah mereka melakukannya dengan benar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan biarlah rasa ketentraman, rasa penegakan hukum
yang benar terjadi di bangsa kami, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan umat Tuhan yang mungkin saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit, Engkau jamah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang lemah fisik, Engkau kuatkan. Mereka yang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan akan mereka yang bergumul untuk pekerjaan yang layak. Engkau sendiri akan menolong, Engkau sendiri akan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak Gembala dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan proteksi mereka dengan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan menjaga, Engkau sendiri akan melindungi mereka. Jauhkan mereka dari kuman virus, sakit penyakit apapun, biar mereka aman, mereka sehat bersama dengan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pekerjaan yang mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat menjadi berhasil. Bahkan hamba berdoa secara khusus untuk Pak Gembala, Engkau berikan hikmat kekuatan dari Tuhan sendiri, sehingga dalam mengembalakan umat-Mu dan juga dalam membimbing umat-Mu, biar melakukannya dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Bapa, dan satu hal yang hamba yakini, bahwa apa yang kami doakan, pasti kami menerima jawaban daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.